hati-hatilah kalau kebahagiaanmu hanya karena urusan makan, minum, dan semua kebutuhan biologis, maka kamu termasuk kelompok bahaim. Kalau kebahagiaanmu terletak pada menang kalah, siapa ranking 1, siapa ranking di bawahnya, siapa yang statusnya tinggi, siapa yang statusnya rendah, maka kita adalah binatang, tapi binatang yang sabuiyah, binatang liar. Kalau tadi bahaim itu binatang ternak, peliharaan. Kalau hidup kita yang bikin kita bahagia adalah tipu daya, muslihat, mencurangi orang lain, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan jenis kebahagiaannya setan. Dan kalau yang bikin kita bahagia hanya urusan kita menyembah pada Allah, ibadah, tidak membangkang sama sekali, maka kita ada di level malaikat. Bagus tapi tidak manusiawi. Jadi hati-hati, jangan jadi binatang ternak, jangan jadi binatang pemburu, jangan jadi setan, juga jangan jadi malaikat. Nah, susah ya kalau dilarang jadi malaikat. Kamu mesti komplain, loh malaikat kan bagus Pak. Enggak. Kita oleh Allah disuruh jadi manusia. Kalau manusia berarti yo ada bahaimnya dong. Yo kita butuh makan, butuh minum, butuh yang itu juga. Ya kan? Ya. Padahal aku ngomong yang itu loh ya. Kamu kok pikirannya ke sana. Isi pikiranmu berarti yang itu-itu. Aku nggak ngomong apa-apa loh. Terus sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu sekarang, kapan ya aku ranking 1, kok kalah terus aku, rankingku ranking 40 terus. Yang di pikiranmu itu, kapan aku menang ya, kapan status sosialku tinggi ya, kapan aku, itu berarti yang menang dalam dirimu adalah sabuiyah. Kalau yang ada di pikiranmu urusan muslihat, trik-trik gimana caranya aku bisa sukses, gimana caranya aku bisa kaya, trik-trik kayak gitu, maka kita ada di levelnya setan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu pokoknya kita harus pasrah 100% pada Allah, ibadah jangan sampai putus, yang nggak boleh bantah Allah sedikit pun, itu berarti kita sudah nyampe makom malaikat. Dunia sudah tak tinggal, pokoknya aku hanya Allah saja. Ya enggak apa-apa, itu berarti makomnya malaikat. Cuma kalau malaikat enggak ada bahaimnya, kamu puasa terus, kamu sholat terus, tanpa makan, tanpa ngopeni hidup dunia juga enggak manusiawi. Enggak ada sabuiyahnya, kamu enggak punya hasrat, enggak punya ambisi, enggak punya cita-cita, kamu juga enggak manusiawi, enggak akan bisa menjalankan perintahnya Allah untuk jadi khalifah di muka bumi. Kalau kamu ndak kayak setan, ndak cerdas, ndak kreatif, ya kan? Licik itu bagus untuk hal yang baik. Setan itu kan untuk hal yang jelek. Licik itu kan berarti mikir, nyari celah yang orang lain nggak melihat. Oh, itu untuk hal-hal yang bagus. Kamu namanya kreatif. Gitu loh. Ya kayak Hasan bin Sabah tadi kan, Hasasin kan, dia nggak bunuh kan, itu kan pinter bahasa, karena jahat maka namanya licik. Tinggal naruh pisau di bantalnya musuhnya, sudah selesai. Nggak perlu harus ngebom lah, nggak perlu bom bunuh diri lah, nggak perlu capek-capek. Jadi coba hati-hati, dikontrol lagi apa yang bikin kamu bahagia. Kalau yang bikin kamu bahagia luar biasa adalah ketika kamu ranking 1 dan semua temenmu kalah, maka ada sabuiyah yang dominan dalam dirimu. Kalau yang bikin kamu seneng pokoknya punya uang banyak, terus saya bisa makan enak, terus bisa kawin, bisa itu, berarti yang dominan dalam dirimu adalah bahaim. Kalau yang ada di kepalamu hanya
Gimana caranya saya mengabdi 100% pada Allah? Gimana caranya meninggalkan dunia yang tidak penting? Maka kamu ada di level malaikat. Oke, itu teori selanjutnya tentang kebahagiaan dari Kimiaus Sa'adah. Oleh karena itu, katanya Ghazali, untuk bahagia waspadai dua hal dan penuhi satu hal. Waspadai syahwat dan amarahmu, dan carilah bekal ilmu. Untuk ngerti semua tadi, untuk bisa kamu muhasabah secara pas dan sesuai, satu-satunya jalan adalah ilmu. Kamu ngerti yang sedang main ini binatang apa malaikat, harus ngerti ilmu. Kalau enggak, ya kamu enggak bisa muhasabah dengan baik. Nah, ini kan ujungnya sebenarnya sama kayak Plato dan Al-Farabi kemarin. Jalan untuk bahagia itu ya ilmu. Dengan ilmu, orang bisa melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan kebaikan, pasti bahagia. Kalau di Ghazali kan dibalik. Karena kalau orang awam, ujuk-ujuk disuruh pakai ilmu, mesti males. Wah, kok ilmu belajar ya, baca buku ya, mana males duluan. Tapi diawali dari, kamu pengen hidup enak enggak? Ya pengen. Kalau pengen hidup enak, ya kontrol dong nafsumu, amarahmu, nanti kamu bisa bahagia. Caranya gimana? Ya ilmu. Jadi ilmunya di belakang. Kalau orang awam lebih enak ditawari manfaatnya dulu. Kalau ditawari ilmu di depan sudah males. Belajarlah biar kamu pinter. Males wis tahu mesti. Wis kan dhisik ya ngono. Cuma kalau dibalik, wah, pinterlah. Kalau pinter kamu dapat manfaat gini. Caranya gimana? Ya belajar. Itu kan lebih ringan kalau bagi orang awam. Tapi kalau belum kamu dikasih sholatlah tahajud. Wah, males ngantuk. Tapi kalau diawali dari, kalau kamu pingin dapat rezeki lancar, istri cantik, apa? Sholatlah tahajud. Wah, itu kalau ngerti embel-embelnya di depan, mesti agak semangat di belakang. Nah, ini logika awam. Dan Ghazali paham betul ini. Cara dia memainkan cara berpikirnya orang awam. Oke, jadi jalan kebahagiaan yang sejati, katanya Ghazali, ya, kuasai amarah dan syahwat, jalannya pakai kekuasaan ilmu. Dan puncaknya ilmu itu ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah ilmunya sudah nyampe ma'rifatullah, semua pasti akan tertib. Kamu akan menemukan kebahagiaan sejati. Ma'rifatullah itu dicapai tidak semata-mata dengan baca buku atau belajar teorinya. Beda sama ilmu yang lain. Tapi ma'rifatullah itu ketemunya harus dengan laku. Tidak bisa kamu ngerti teori jujur, tapi kamu harus benar-benar jujur. Nggak bisa kamu hanya ngerti teori berbakti pada orang tua, tapi kamu harus berbakti benar pada orang tua. Ma'rifatullah ilmu yang jenis itu. Jadi akan kamu peroleh sendiri kalau kamu dekat sama Allah. Jadi, dan untuk dekat sama Allah harus ada laku tertentu. Dan kalau orang yang sudah makrifat itu biasanya otomatis urusan yang lain semuanya beres. Sebelum semua urusan beres, orang tidak akan nyampe makrifat. Nah, itu jalan kebahagiaan. Jadi kuasai amarah, kuasai syahwat lewat ilmu. Harusnya semakin pinter orang, semakin berkualitas hidupnya, dan semakin dia merasa bahagia. Kalau kamu merasa semakin pinter, wawasanmu semakin banyak, kok hidupmu semakin sumpek, ada yang salah dengan prosedurmu cari ilmu. Silahkan kamu muhasabah sendiri. Pak, saya ngaji filsafat mulai tahun lalu itu perasaan nggak berkembang apa-apa itu, Pak.
Ya coba dicek lagi deh. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan yang kamu incer dari ngaji ini bukan ilmunya, kopinya mungkin. Iya. Jangan-jangan cuma nyari kopi gratis. Jangan-jangan daripada nganggur. Jangan-jangan banyak jangan-jangannya makanya. Maka dicek lagi.